Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Shiryani dengan NPM 22411133 dari kelas Manajemen 2 Dosen. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, konsep dasar MSDM dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang yang pertama pengertian MSDM, yang kedua tujuan MSDM, yang ketiga fungsi MSDM, yang keempat jenis-jenis MSDM, yang kelima peran MSDM, yang terakhir mengapa MSDM penting dalam organisasi. Pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengembangkan, dan memelihara kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia dan bertujuan untuk mengatur sumber daya manusia agar dapat memberikan kontribusi pada tujuan organisasi, individu, dan sosial. MSDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia, yaitu merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan hubungan manusia dalam membantu pencapaian tujuan dari suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, tujuan MSDM. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Empat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertaruhkan atau dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi MSDM. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian sendiri tidak lain adalah pembagian kerja. Pengorganisasian ini merupakan kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan
yang ada di perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan kegiatan untuk mengarahkan karyawan. Semua karyawan nantinya akan diarahkan agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien. Yang keempat, kompensasi atau compensation. Kompensasi ini diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Yang kelima, penginterogasian atau integration. Sederhananya, penginterogasian merupakan kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, pemeliharaan atau maintenance. Perusahaan melakukan beberapa program kesejahteraan untuk meningkatkan kondisi mental, fisik, hingga loyalitas karyawan. Jenis-jenis MSDM. Jenis-jenis MSDM tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber yang diberikan. Namun, berdasarkan informasi yang ada, MSDM dapat mencakup berbagai hal mulai dari proses seleksi dan rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, pemberian kompensasi dan tunjangan. Berikut adalah beberapa peran MSDM dalam organisasi. Yang pertama, mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dalam melakukan perkara kerjaannya. Yang kedua, menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan pelayanan karyawan organisasi seperti penggajian, pemberian intensif dan pengaturan jam kerja. Yang keempat, menangani permasalahan pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, serta tenaga kerja lainnya. Yang kelima, meningkatkan efektivitas perusahaan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan orang serta perusahaan dan membuat pergantian yang sesuai. Yang terakhir, memantau keadaan pasar kinerja atau kerja untuk membantu suatu perusahaan agar tetap kompetitif. Selanjutnya, mengapa penting menerapkan MSDM dalam organisasi? Yaitu dengan menerapkan MSDM, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimilikinya dikelola dengan baik dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar pada organisasi dan mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.